rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Ini doa kami. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada artinya. Bila sekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini kerinduan kami Tuhan. Aku di dalam Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Luruskan hatiku dengan roh-Mu. Kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Ku hamba setia kepadamu. Segalanya ku rindu Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya. Lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Inilah doa kami Tuhan. Segalanya ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak dan permata tiada artinya.
setia kepadamu. Ini doa kami Tuhan, kami letakkan tubuh jiwa roh kami di mezbah-Mu Tuhan, jadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Segalanya ingin Kau Tuhan, dan tiada arti. Bersekutu denganmu, kami hamba setia kepadamu. Jadikan kami Tuhan persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu, maukah hati. Inilah doa setiap kami ya Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini doa kami. Jadikan kami alat di tangan-Mu, jadikan kami persembahan yang harum, berkenan kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami, jadi persembahan di hadapan-Mu, melakukan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ini persembahan kami Tuhan, tubuh jiwa dan roh kami letakkan di mezbah-Mu untuk melakukan kehendak-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menjadi yang terindah, yang termanis dalam hati kami, dalam hidup kami. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku, itu bagian kami Tuhan. Engkaulah piala kami, Engkaulah warisan kami. Kekasih-Mu, memuliakan-Mu, Bapa Raja aku.
segalanya di dalam hidupku. Ajarmu, kebenaranmu, itu bagianku. Seumur hidupku mengasihimu, memuliakanmu, dan Rajaku. Segalanya, Engkau segalanya di dalam hidup kami, Tuhan. Anumu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, pandang selama hidupku mengasihimu, menemukanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, mengasihimu Tuhan, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami mau belajar mengasihimu, memuliakanmu. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Inilah kerinduan hati kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau mengasihimu, mau memuliakan namamu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau mempersembahkan tubuh jiwa roh kami di mezbahmu, melakukan apa yang menyenangkan hatimu. Dan sekarang kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu mengenai kasih. Tuhan, kiranya Engkau yang beracara, Roh Kudus, mari Engkau yang taruh kata-katamu ini di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Bukakan mata hati kami, terangi kami dengan firman-Mu. Buat kami mengerti firman-Mu dan tolong kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Mohon maaf ya sedikit sentimental. Ya, semohon maaf. Ya, shalom Bu Eli, Kakak Maidalena, Bu Evi, Kakak Elita Tarigan, ya Bu Esther, shalom, Kakak Meliana. Ya, saya percaya tadi waktu kita memuji Tuhan ada kasih Tuhan, ada urapan Tuhan yang sudah mengalir menjamah Bapak Ibu semua, ya kan? Saya percaya bukan hanya saya merasakan, tetapi Bapak Ibu juga merasakan kuasa yang sama kan? Bukan hanya di tempat saya. Ya, oke. Kita akan kembali membahas tentang kelanjutan kemarin ya, bagaimana saya membagikan kepada Bapak Ibu bahwa kasih itu adalah senjata yang paling ampuh mengalahkan kuasa jahat. Dengan kasih Tuhan Yesus melawan, mengalahkan setiap musuh-musuhnya
di atas kayu salib, sehingga kita sekarang yang hidup ini bisa berbagi kemenangan yang Tuhan Yesus sudah berikan bagi kita ya, oleh karena kasih-Nya. Ya, saya juga kemarin sudah membahas bagaimana ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, ketika kita bukan hanya saja memahami kasih Tuhan itu, tetapi kita menghidupinya, maka kita berada di dalam kepenuhan Allah ya. Siapa sih yang mau dipenuhi oleh Allah? Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau dipenuhi oleh Allah? Ya, Bapak Ibu boleh bantu ketuk-ketuk layar dan bantu share ya. Sebelumnya saya cari musik yang enak. Ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu menjawab doa-doa kita. Apalagi doa-doa yang kita declare lewat firman-Nya. Saya sudah cerita bagaimana zaman dulu ini adalah doa saya untuk boleh mengerti betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya, betapa tingginya kasih Allah, sehingga kita bisa dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Waktu zaman dulu saya masih bingung maksudnya apa sih dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Pasti Rasul Paulus tahu sesuatu yang kita nggak tahu, betul. Dulu saya berpikir seperti itu. Memang ternyata firman Tuhan itu ya dan amin ya. Sesuatu yang supernatural akan di-unlock, akan dibuka kuncinya di dalam diri kita ketika kita menghidupi firman Tuhan ini. Luar biasa ya. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana saya berdoa, misalnya mendoakan orang sakit, ya itu dari mana? Itu dari kasih Allah itu yang keluar dari dalam kita ya. Bukan hanya untuk saya percaya firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu semua. Jadi ada sesuatu yang didepositkan dalam hidupmu, kasih Allah itu, benih ilahi itu. Dan ketika engkau bisa membuka kuncinya ya, itu yang akan menguasai engkau, itu yang akan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dan bukan hanya menyembuhkan segala sakit penyakitmu, itu bisa menyembuhkan orang lain juga. Makanya Bapak Ibu kalau lihat saya berdoa, jadilah sembuh, ada kuasa Tuhan yang mengalir, ada kasih Tuhan yang mengalir. Itulah yang dimaksudkan ya Bapak Ibu. Kemarin juga saya ada bahas bagaimana ketika kita hidup menyatu bersama dengan Tuhan, kita bukan hanya saja dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kita bukan hanya saja hidup di dalam kesatuan dengan Allah ya, ketika kita hidup di dalam kasih itu, tetapi kita bisa mengakses kuasa Tuhan. Jadi seberapa besar kita bisa hidup menyatu bersama dengan Tuhan, seberapa besar kita bisa hidup di dalam kasih-Nya, mengakses kapasitas, maksudnya mengakses Kristus. Kristus itu the anointed ya. Yesus Kristus, saya pernah jelaskan, Yesus itu 100% manusia. Kristus itu artinya dari kata Kristos yang artinya the anointed, yang diurapi, kuasa Roh Kudus. Nah, sebetulnya kita itu sama seperti Yesus. Yesus itu manusia 100%. Kita juga manusia 100% kan. Hanya bedanya Tuhan Yesus maksudnya dibuahi dengan benih ilahi. Bedanya itu. Jadi bukan dari Yusuf, sperma Yusuf, tetapi dari benih. Maksudnya dibuahi oleh benih ilahi. Mohon maaf ya. Jadi belepotan ngomongnya. Ya, jadi kita itu sama percis. Jadi Tuhan Yesus itu adalah teladan kita yang sempurna. Kalau kita mau menjadi seperti Kristus, kita juga harus mengikuti jejak teladan Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa dipenuhi oleh Kristus itu sendiri? Ya, to unlock Christ within you. Membuka kunci supaya Kristus di dalam engkau itu bersinar keluar, ya, memancar keluar. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita melihat dalam Alkitab itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu dipenuhi oleh Roh Allah tanpa batas, with no measure, tanpa batas ya.
Tuhan memberikan roh Allah kepada Kristus itu tanpa batas. Ya, nah apakah itu berarti Tuhan memberikan kepada kita roh Allah yang terbatas? Enggak ya Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak kita itu, kita harus tahu pribadi Bapak kita. Bapak kita yang di surga itu murah hati sekali. Bahkan dia mau membagi tahta pemerintahannya dengan Anda dan saya sebagai anak-anaknya. Saking murah hatinya. Saya pernah ceritakan bagaimana Raja dan Esther ya. Ratu Esther, masih ingat waktu Ratu Esther datang menghampiri Raja? Ketika dia habis selesai berpuasa, dia menghampiri raja, sedangkan dia itu peraturan zaman dulu itu ratu nggak boleh datang kepada raja kalau raja nggak memanggil. Tetapi ketika Esther datang menghampiri raja, berdiri jauh-jauh, dan raja itu berkata kepada Esther apa? What is your wish, my queen? Apa yang kau inginkan, ratuku? Bahkan sampai setengah dari kerajaanku akan aku berikan kepadamu. Itu adalah isi hatinya Tuhan kita kepada kita. Dia bukan hanya murah hatinya sampai mau membagi tahtanya dengan kita ya. Apa buktinya? Banyak sekali ya, ada di kitab Markus, Lukas ya, bagaimana janji Tuhan bagi orang-orang yang mau ikut Tuhan. Dia mau membagi tahtanya, tata pemerintahannya bersama-sama dengan dia. Saking murah hatinya. Nah, jadi bukan Tuhan yang membatasi roh Allah kepada kita, bukan. Tetapi tergantung dari kapasitas kita. Kenapa Tuhan Yesus waktu zaman dia masih hidup di dunia, dia bisa mengakses roh Allah tanpa batas. Kenapa? Karena dia itu dikatakan di kitab Mazmur ya, kalau nggak salah, mohon maaf saya lupa, bahwa dia itu membenci kejahatan dan mencintai kebenaran. Makanya dia bisa berjalan bersama-sama dengan roh Allah. Karena engkau tidak bisa berjalan bersama-sama dengan roh Allah kalau kita masih cinta akan dosa. Nggak mungkin lah ya. Iya Pak Heri ya, kita butuh ketaatan. Jadi bukan karena Tuhan membatasi roh Allahnya kepada kita, bukan. Tapi tergantung dari kapasitas kita. Ya, Bapak Ibu engkau yang sedang ada di dalam pergumulan, ya saya merasakan entah itu pergumulan ekonomi, entah itu pergumulan hutang piutang, sakit penyakit. Jangan berpikir bahwa ini pesan bukan untuk saya, skip gitu. Jangan. Ya, kalau engkau mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sakit penyakit tidak akan berkuasa atas hidupmu. Musuh-musuhmu dalam bentuk hutang piutang, dalam bentuk ekonomi, tidak akan berkuasa atas hidupmu kalau engkau mengerti ini. Bahkan suamimu itu ya, mohon maaf ya, saya merasa suamimu yang gimana gitu loh, istrimu yang gimana gitu loh, itu juga bisa dengan mudahnya kuasa Tuhan menjamah mereka, memimpin mereka kepada pertobatan. Kalau kuasa Tuhan yang bekerja. Makanya pesan ini bukan hanya untuk orang-orang yang mau dekat sama Tuhan saja ya. Bukan hanya untuk orang-orang yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya. Engkau berpikir, ini gak relevan sama aku pesannya. Pesanku sekarang aku lagi kesulitan ekonomi. Mohon maaf ya, saya merasa ada yang berpikir seperti itu. Roh Kudus ngasih tahu ada yang berpikir seperti itu. Ya, ini ya, pesan ini untuk kita semua. Karena kalau engkau mengerti kasih Tuhan itu, engkau akan bisa keluar lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu. Kalau engkau mengerti bahwa hidup ini, ya engkau gak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Engkau butuh kuasa Tuhan. Bahkan nanti ya kalau Tuhan pimpin, saya akan bagikan bagaimana caranya sih membuka pintu gerbang kemakmuran. Pintu gerbang ada
Ada pintu gerbangnya. Kalau Tuhan izinkan ya, banyak sekali yang mau saya bagikan ya. Kemarin ada yang bertanya tentang Roh Kudus ya. Jadi saya diingatkan, oh iya saya janji. Oh, tentang bahasa roh ya. Saya diingatkan, jadi saya mau membagikan tentang bahasa roh. Ya, banyak sekali yang mau saya bagikan. Step by step ya Bapak Ibu, satu persatu. Oke, kita balik lagi kepada eh, topik kita tentang kasih. Ya, saya mau ngajak Bapak Ibu melihat dari kitab Efesus ya. Kasih itu erat hubungannya dengan kuasa Allah ya. Jadi kadang Bapak Ibu melihat kalau saya doa itu kadang saya bilang, kasih Allah menjamahmu. Kasihnya itu adalah kuasanya juga. Ya, saya mau membacakan dari Efesus 1 ayat 19. Saya sudah bacakan belum ya kemarin ya? Tapi saya mau ngajak Bapak Ibu membacakannya kembali. Efesus 1:19 sampai 23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, ini dalam bahasa aslinya itu beda-beda. Jadi ada kekuatan, ada kuasa, itu artinya beda. Tapi saya nggak akan menjelaskannya di sini kalau nggak waktunya nggak cukup ya. Jadi saya lanjut yang ke-20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Perhatikan kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan mendudukkan Kristus di sorga di sebelah kanan Allah Bapa. Itu sebetulnya sudah diberikan kepada kita. Ya, saya baca lebih lanjut ayat 21. Jauh lebih tinggi, perhatikan, dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi kuasa yang diberikan kepada kita ya oleh Kristus itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan yang ada di dunia ini. Ini berbicara bukan pemerintahan kekuasaan secara jasmani, tetapi secara alam roh yang bisa saja menguasai sebuah kota, bisa saja menguasai sebuah daerah, bisa saja menguasai sebuah keluarga, bisa saja menguasai sebuah kantor. Ya, ada penguasa-penguasanya. Bapak Ibu jangan hanya melihat yang jasmani, yang kelihatan. Misalnya engkau hanya melihat bosmu. Bukan ya, bukan hanya melihat bosmu. Kita harus lihat di balik bosmu itu ada altar penyembahan kepada siapa. Ya, itu yang penting, itu yang menguasai misalnya atmosfer kantor, atau misalnya yang menguasai keluarga juga bisa. Makanya firman Tuhan katakan kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tetapi berkat Tuhan ada di dalam rumah orang benar. Kenapa? Karena ngikutin altarnya siapa, kepada siapa penyembahan diberikan, pengorbanan, sacrifices diberikan kepada siapa, kepada, hanya ada dua, kepada Tuhan Yesus ya, atau kepada yang bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan itu bentuknya macam-macam Bapak Ibu, bukan hanya saja patung yang kita sembah, bukan ya, tetapi kepada siapa engkau memberi makan, memberi perhatian, memuja-muja, ya kepada itulah. Misalnya ya banyak ya, ada orang yang misalnya muja-mujanya, senangnya hal-hal yang duniawi ya, misalnya mobil mewah misal ya. Nggak berarti engkau nggak boleh punya mobil mewah, nggak berarti seperti itu. Tetapi kalau isi hatimu itu cuman mobil mewah misalnya, ya disitulah hatimu berada ya. Oke, saya lanjut. Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, cuman saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Ya, ayat ke-22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia, Kristus, telah diberikannya kepada jemaat, yakni kepada Bapak, Ibu, dan saya sebagai jemaatnya, kepala dari segala yang ada. Oh, mohon maaf ya, kayaknya saya sudah bahas ini ya. Yang kemarin, apakah saya sudah bahas? Saya lupa nih, suka lupa. Udah bahas belum ya ini ya? Kayaknya sudah bahas ya, tapi nggak apa-apa sekali lagi ya. Jadi
Kristus itu kepala dan kita ini tubuhnya. Ya, kalau dia itu kepala, sedangkan dia sendiri ada di surga, ya. Walaupun rohnya ada bersama-sama dengan kita, kita adalah tubuhnya kan? Kita adalah tangannya, kita adalah kakinya. Jadi, ya, ketika kepala memerintah sesuatu, yang bekerja apa? Tubuhnya. Kuasanya diberikan kepada kita, tubuhnya. Ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah, nggak apa-apa lah. Saya itu lagi ya, refresh lagi ya. Jadi kita adalah tubuhnya, kuasanya sudah diberikan kepada kita. Nah, seberapa besar kita bisa mengakses kuasa Tuhan itu tergantung dari seberapa besar kita bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Seberapa besar kita bisa hidup di dalam kasih. Ya, Bapak Ibu, mungkin engkau baru ngeh gitu ya, tetapi ini kuncinya, ini rahasianya. Saya nggak istilahnya kan ada orang yang nyembunyiin, oh kuasanya dapat dari mana gitu. Enggak, kalau saya buka semuanya, karena saya percaya hari gini di akhir zaman engkau hidup tanpa kuasa Allah, ya engkau jadi bulan-bulanannya iblis, ya. Iya kan, dijajah dalam bentuk apa? Sakit, penyakit. Dijajah dalam bentuk apa? Dalam bentuk masalah yang terus menerus nggak selesai. Ya, dibalik semuanya itu adalah iblis, setan, ya. Nah, bagaimana mungkin kau bisa keluar lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu kalau engkau hidup tanpa kuasa Tuhan? Bahkan ya, kalau engkau misalnya hari gini juga ya engkau misalnya dagang di satu tempat, kalau tempat itu dikuasai oleh kuasa jahat, oleh roh kutuk misalnya, engkau dagang apa aja di situ nggak berhasil kan? Berarti firman Tuhan yang saya bagikan ini sangat relevan kan dengan kehidupan kita sekarang kan? Iya kan? Engkau butuh kuasa Allah untuk mengusir penunggu di toko itu atau di tempat itu supaya tempat itu diberkati Tuhan, bukan? Iya kan? Anda dan saya butuh kuasa Tuhan, dan untuk itu engkau harus belajar. Kita, bukan engkau saja ya, saya juga. Kita harus belajar hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan ini relevan untuk Anda dan saya. Jangan berpikir, wah kasih Tuhan kayaknya gak relevan. Saya lagi butuh untuk ekonomi breakthrough, terobosan ekonomi misal. Saya lagi butuh untuk sakit saya disembuhkan. Iya kan? Termasuk ya Bapak Ibu yang pergumulan rumah tangga. Iya, saya mau bagikan itu sebetulnya. Nanti ya, Tuhan, saya juga mau bicara tentang rumah tangga. Ini penting sekali ya. Nanti saya bagikan. Tapi ini firman Tuhan juga relevan untukmu juga ya Pak Johan. Kita itu harus hidup di dalam kasih dulu, baru kita bisa memenangkan pasangan kita. Ya, kita harus hidup di dalam kasih. Ini yang ngomong ini udah, mohon maaf ya, saya belum pinter, belum sedahsyat orang-orang lain. Saya ini nggak ada apa-apanya, tetapi ya dengan kemurahan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, saya bisa bicara untuk rumah tangga, untuk keluarga yang pernah mengalami broken relationship atau pernah dihianati dan lain sebagainya. Saya bisa bicara bukan hanya dari pengetahuan, tetapi juga dari pengalaman dan dari pewahyuan Allah. Ya, nanti saya akan bagikan kalau Tuhan izinkan ya, waktunya, kesempatan. Kasih ya. Oke, jadi seberapa besar kita bisa mengakses kuasa ini, itu kembali tergantung kepada kita ya. Oke, dan apa benefitnya ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan? Ya, saya kasih tahu dulu kepada Bapak Ibu semua benefitnya. Saya kasih tahu supaya Bapak Ibu paham kenapa penting
penting sekali bagi kita untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, kalau enggak kan kita pasti mikir, Bapak Ibu pasti mikir, nah kasih Tuhan, apa relevannya dengan saya misal ya. Saya sambil baca komentar. Oke. Ya, doamu menjadi doa-doa yang sangat powerful ketika engkau hidup di dalam kasih. Ya, doa-doamu menjadi, bahkan firman Tuhan berkata, apa saja yang engkau doakan, engkau akan menerimanya ketika engkau hidup di dalam kasih. Itu bukan kata saya, kata firman Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Yohanes 15 ayat 6 dan 7. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Perhatikan Bapak Ibu yang masih menganut paham bahwa sekali percaya Tuhan Yesus selamat pasti masuk surga. Mau berbuat dosa dan lain sebagainya juga pasti masuk surga. Ini firman Tuhan jelas ya di sini ya. Mohon maaf saya tidak sebetulnya tidak sedang membahas itu, tetapi saya hanya terusik aja ya. Bahwa barang siapa tidak tinggal di dalam aku ya, terlepas engkau sudah percaya Tuhan Yesus, terlepas engkau beribadah terus ke gereja, ada kan yang begitu? Ada. Dosa tapi tetap jalan terus, ada ya. Percaya Tuhan Yesus, percaya, dosa tetap jalan terus. Ini maksudnya apa nggak tinggal di dalam aku itu? Tidak tinggal di dalam Tuhan itu maksudnya ketika kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Ketika kita tidak hidup di dalam kasih, maka kita hidup di luar Kristus. Walaupun kita sudah percaya sama Tuhan Yesus ya. Oke, Yohanes 15 ayat 7 berkata apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, perhatikan, dan firmanku tinggal di dalam aku, di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan, jikalau engkau tinggal di dalam Kristus dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Ya, maksudnya apa firman Tuhan itu tinggal di dalam kita? Ya, kita ini ada firman. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Menurut firman Tuhan ya atau enggak, misalnya itu. Nah, apa artinya kita tinggal di dalam Kristus? Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Perhatikan, untuk menerjemahkan firman itu, kita harus ambil dari firman Tuhan itu sendiri. Nggak bisa kita terjemahkan firman dari dictionary apa, Oxford Dictionary gitu ya, kamus Oxford. Enggak ya, firman Tuhan itu yang akan menerjemahkan firman itu sendiri. Apa artinya tinggal di dalam Kristus? Itu dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, perhatikan. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Perhatikan, ia berada di dalam Allah. Ketika apa? Seseorang itu hidup di dalam kasih. Dan perhatikan apa selanjutnya? Dan Allah di dalam dia. Ya, jadi kita nggak bisa berkata bahwa kita tinggal di dalam Kristus ya, seperti kebanyakan orang. Mohon maaf saya tidak menghakimi ya. Ini juga berkata untuk diri saya sendiri ya. Kebanyakan kita berpikir firman-Nya ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus. Buktinya apa kita ada di dalam Kristus ya? Harus ada bukti, harus kelihatan. Gak mungkin kalau kita bilang kita ada di dalam Kristus, tetapi perbuatan kita berkata lain, itu ya nggak mungkin, itu cuma di bibir saja. Makanya kenapa banyak umat Tuhan yang tidak hidup di dalam kuasa, karena belum menjadi pelaku-pelaku firman. Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Ini juga berbicara tentang saya sendiri, berbicara pada saya sendiri ya. Ya, jadi apa tadi saya sudah dari kemarin saya sudah bagikan apa yang pertama, ketika kita hidup di dalam Kristus, kita akan menjadi
seperti Allah kan, hidup di dalam kepenuhan Allah. Yang kedua apa? Kita akan memiliki kuasa, karena ya kuasanya dan kasihnya itu tidak bisa dipisahkan. Dan keadilannya ya, saya suka ngomong, keadilannya dan kasihnya tidak bisa dipisahkan. Oke, dan yang selanjutnya tadi yang barusan saya bagikan, ketika kita hidup di dalam kasih, maka doa-doa kita menjadi doa-doa yang powerful. Ya, Bapak Ibu, engkau mungkin yang sedang berdoa, menanti-nantikan jawaban doa. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang membukakan mata hati setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Apakah kita sudah hidup di dalam kasih? Saya pernah bagikan satu topik ya, bagaimana perbuatan baikmu itu bisa memicu jawaban-jawaban doamu. Perbuatan baikmu itu mungkin kecil, tetapi bisa memicu mukjizat-mukjizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Saya pernah bagikan dan saya nggak akan bagikan lagi kalau nggak Bapak Ibu yang tiap hari ikut live streaming saya, kasihan ya diulang-ulang. Bapak Ibu yang ketinggalan bisa nyusul di channel kutub saya. Ya, alamatnya ada di profile TikTok saya. Jadi Bapak Ibu, ya memang kita dibenarkan, diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi oleh karena ya pemberian dari Kristus, karena Tuhan Yesus sudah membayar harganya di atas kayu salib. Tetapi bukan berarti perbuatan baikmu itu nggak penting ya, karena tanpa buah-buah pertobatanmu engkau tidak akan masuk surga juga. Ya kan, walaupun kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita, tetapi tanpa buah-buah pertobatan, tanpa perbuatan baikmu, engkau juga tidak akan masuk surga. Ya kan, tadi kitab Yohanes yang kita baca barusan dong, bukan dari saya loh, bukan dari saya loh. Kan kalau saya ngomong begini ada orang-orang yang marah, kata siapa itu, dari mana? Sekali percaya Tuhan Yesus kan diselamatkan. Ya, saya pernah dikritik habis sama pendeta saya, pendeta di gereja saya. Ya sudahlah ya. Saya menghormati setiap doktrin, saya percaya setiap hamba Tuhan dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan dengan luar biasa. Dan saya juga nggak mau memaksakan apa yang menurut saya benar ya. Tetapi itu bukan menurut saya, menurut firman Tuhan loh. Barusan yang kita baca kan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia seperti ranting yang kering kan. Seperti daun yang kering yang dikumpulkan orang untuk dibakar. Yang ngomong bukan saya, firman Tuhan. Marilah kita sama-sama cerdas Bapak Ibu. Kita mau belajar firman Tuhan. Sama-sama cerdas, Roh Kudus yang memberikan pewahyuan kepada setiap kita ya. Ya, tadi apalagi selain doa-doa kita menjadi doa-doa yang powerful. Kenapa doa-doa kita powerful, Bapak Ibu? Tahukah kenapa? Karena kita itu sudah hidup di dalam kesatuan dengan Allah. Ya, kita ini akan menjadi seperti Allah sendiri. Ayo kita masuk ke bagian itu ya. Kita akan menjadi seperti Allah. Jadi perkataan kita menjadi perkataan yang dahsyat. Engkau bisa memberikan, istilahnya, menetapkan hukum, dan hukum itu pasti akan terjadi. Ya, engkau menjadi orang-orang pembuat hukum di alam roh. Bapak Ibu mungkin baru dengar. Iya, bisa. Misalnya engkau bisa berkata seperti ini. Hai engkau setan iblis, engkau sudah tidak boleh lagi masuk ke dalam rumahku, ke dalam keluargaku, ke dalam kehidupan anak cucuku. Mulai hari ini engkau sudah tidak punya otoritas lagi. Misalnya, engkau bisa menetapkan sebuah hukum. Ya, dan itu akan terjadi karena engkau akan menjadi seperti Allah sendiri. Ya, mungkin Bapak Ibu berpikir, wah ini ajaran apa nih, baru dengar. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari Mazmur 82 ayat 6 ya.
Mazmur 82 deh, kita baca semua ya. Wah, sudah pukul 7.47. Lanjut besok aja ya. Soalnya panjang. Ini bisa satu topik sendiri. Ya, saya janji saya akan bahas ini ya. Ingetin ya Bapak Ibu, saya suka lupa. Kita akan menjadi seperti Allah sendiri ya, ketika kita hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam kesatuan bersama dengan Tuhan, kita akan menjadi seperti Allah ya. Dan semua makhluk-makhluk itu kalau ngelihat kita itu, mereka akan takluk, sama halnya seperti makhluk-makhluk takluk kepada Adam waktu awal Adam sebelum jatuh di dalam dosa. Ketika binatang-binatang dibawa kepada Adam ya, Adam memberikan nama satu persatu, dan firman Tuhan berkata seperti itulah mereka ya, seperti dinamakan apa, misalnya dinamakan buaya ya, seperti buaya jadinya ya. Demikian otoritas kuasa yang Tuhan berikan kepada Adam. Nah, sebetulnya diberikan juga kepada Anda dan saya sekarang, kalau Anda dan saya mau menghidupi firman-Nya. Besok saya akan bahas mengenai itu ya. Oke, saya akan tutup, sudah pukul 7.48. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah memberikan pewahyuan kepada setiap kami. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap kami yang ada di live streaming ini. Mampukan kami bukan hanya saja mengerti, tetapi Roh Kudus, Roh kasih Tuhan, sekarang hamba-Mu mohon, Roh kasih Tuhan, kiranya turunlah jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Roh kasih yang menjamah setiap hati dalam setiap anak-anak-Mu saat ini. Segala kekhawatiran, segala kecemasan, segala belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu penyembahan berhala dalam hidup kami saat ini hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, saya ikat, saya hancurkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir menjamah setiap Bapak Ibu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anak-anakmu. Saya berdoa doa berkat. Saat ini terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkanlah berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas anak cucumu, atas usahamu, atas toko-tokomu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ya, saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sakit. Roh Kudus, mari kiranya kau datang jamah setiap anak-anakmu yang sakit di live streaming ini. Roh Kudus, datanglah dan jamahlah. Datang dan jamahlah lebih lagi Roh Kudus. Lebih lagi Roh Kudus, jamah setiap anak-anakmu yang sakit. Lebih lagi Roh Kudus, saat ini lebih lagi kuasa Tuhan mengalir, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Yang sakit sekarang jadilah engkau bebas, engkau sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perjanjian darah, kutuk perjanjian darah, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas hidupmu sekarang sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit aku ikat, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh, pulih
roh cancer, roh tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar sampai akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, kesembuhan Tuhan mengalir sekarang menyembuhkan engkau. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Tekanan darahmu normal, sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lambungmu sekarang sudah sembuh. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, saya percaya ya kuasa Tuhan sudah mengalir di tempat saya, dan saya percaya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, menjamah Bapak Ibu semua juga yang sudah dijamah, yang sudah disembuhkan. Boleh tuliskan di komentar, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Ibu Santi sama Pak Awi ya, sebetulnya saya mau, ya Pak Awi saya undang naik ke atas ya, saya mau berdoa ya, yang sakit. Pak Awi silakan naik ke atas. Iya, Ibu Santi juga nanti saya doakan ya, Ibu Santi. Shalom Pak Awi. Halo, salam, selamat pagi. Ya, Pak Awi bisa buka kamera kah? Sebentar. Saya coba ya Bapak, sekarang apa yang Bapak rasakan? Nah, dirasakan sekarang ini nyeri perut bagian sebelah kiri sampai ke pinggang belakang. Iya, iya. Oke, Nyeri. mohon maaf Pak, namanya siapa? Pak Alkawi ya? Ya, 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 nama lengkap saya. Oke, udah lama Pak sakit cancer? Yang baru cek ketahuan di cek medis itu sekitar 2 bulan lebih. Tapi kita nggak tahu yang lama itu kapan itu dimulai. Kita hanya tahu waktu kita di Ya, diperiksa di diagnosa di rumah sakit itu aja yang itu 2 bulan yang lalu oke. kita kena apa ada tumor di paru-paru sebelah kiri. Oh, iya, iya, iya. Mohon maaf Pak Alkawi sebelumnya. Bapak ada orang-orang yang Bapak belum ampuni. Untuk yang saya ingat, saya sudah berdoa dan saya walaupun saya tidak ketemu, tapi saya mengampuni semua. Udah bilang sama di hadapan Tuhan bahwa saya sudah mengampuni si A, si B, si C gitu ya. Iya, 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 saya sudah berdoa. Ya, Yang saya ingat dan terus saya ingat terus siapa-siapa akan saya lanjutkan lagi. ya, Bapak juga kalau ada yang apa yang sudah, maksudnya yang sudah Bapak sakitin, Bapak boleh minta maaf ya. Bapak boleh kalau memang nggak itu ya boleh pakai pesan singkat juga nggak apa-apa. Minta maaf Oh, saya iya. kalau pernah menyakiti. Ya, saya siap. Ya, lakukan itu ya supaya nggak ada yang menghalangi kesembuhannya Pak Alkawi. Amin. Yang penting itu kita yang dilepaskan, masalah orang mau masih marah sama kita kayak bukan urusan kita. Yang penting kita yang bebas, kita yang lepas gitu ya. Iya, ya. Terima kasih. Ya, saya berdoa ya buat Pak Alkawi ya. Oke. Bapak di surga, mohon belas kasihanmu atas Pak Alkawi. Belas kasihanmu turun atas Pak Alkawi. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Alkawi.
Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Pak Alkawi, kutuk sumpah serapah sudah hancur, sudah patah atas Pak Alkawi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit penyakit, roh cancer, roh tumor, roh kutuk, saya ikat, saya hancurkan dan patahkan kuasanya atas Pak Alkawi, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki sel-sel cancer, sel tumor, saya kutuki sampai ke akar-akarnya, saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh jiwa rohnya Pak Alkawi sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Dan oleh bilur darah Yesus, Pak Alkawi sudah sembuh. Pak Alkawi sudah sembuh oleh bilur darah Yesus. Sekarang saya perintahkan semua sel-sel tumor, sel-sel kanker, keluar semua. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua jaringan-jaringan sel-sel otot, organ tubuh yang dirusak oleh sel-sel kanker, yang sudah dirusak oleh sel-sel tumor, sekarang saya lepaskan. Kasih Tuhan menjamah Pak Alkawi, menyembuhkan dan memulihkan semua organ-organ tubuh yang sudah dirusak oleh sel kanker, yang sudah dirusak oleh sel tumor, sekarang disembuhkan. Amin. Pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih kuasa Tuhan mengalir terus, mengalir menjamah Pak Alkawi, mengalir, menghancurkan, mematahkan semua pekerjaan setan, iblis atas Pak Alkawi sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan. Amin. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan atas Pak Alkawi. Semua rasa sakitnya, baik itu di perut, di punggung, sekarang saya usir keluar dalam nama Tuhan. Keluar. Amin. Sekarang kesembuhan mengalir, sakitnya sekarang hilang, yang ada di perut sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada di punggung, tulang belakang juga hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Alkawi. Terima kasih. Ya Pak Alwi, apa yang Bapak rasakan sekarang setelah didoakan? Bapak mengucap syukur dulu sama Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah aku, Engkau sudah membebaskan aku, Engkau sudah menyembuhkan aku. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah membebaskan aku dan menyembuhkan aku. Ya, coba Bapak bisa bangkit berdiri. Ya, makasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau dahsyat. Ya, apa yang Bapak rasakan sekarang? Lebih baik, saya rasakan sedikit. Lebih baik, apanya yang lebih baik? Perasaan perut saya. Perutnya. Tadinya gimana, sekarang gimana? Boleh jelaskan? Tadinya nyeri-nyeri, nyut-nyut. Ya, sekarang mulai membaik. Tuhan ya, mulai membaik, jadi nggak sakit nyut-nyut kayak tadi gitu. Iya, betul. Puji Tuhan ya, terima kasih Roh Kudus. Engkau terus bekerja atas Pak Alkawi, terus kuasamu mengalir terus dalam nama Tuhan Yesus. Cabut semua kuasa jahat, semua sel-sel kanker, sel-sel tumor, dicabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Mati sampai ke akar-akarnya. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Pak Alkawi dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Alkawi. Terima kasih
kuasa kesembuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir, menjamah Pak Alkawi. Sekarang kasih Tuhan mengalir, sakitnya hilang sama sekali, sakit di perutnya hilang sama sekali, dan bahkan yang di tulang belakangnya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, sukacita Tuhan mengalir bahkan atas Pak Alkawi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Pak Awi gimana sekarang, lebih enak lagi? Iya, lebih enak lagi. Puji Tuhan Terima ya. kasih. Ya, Pak Awi, tiap hari Pak Awi declare seperti ini. Ya, Darah Yesus sudah ya, bukan belum ya Pak Awi, sudah membebaskan saya. Darah Yesus sudah mengampuni saya, sudah membebaskan saya, sudah menyembuhkan saya dalam nama Tuhan Yesus. Bisa kan? Coba sekarang ngomong. Darah Yesus darah Yesus sudah mengampuni saya, menyucikan saya, membebaskan saya, menyembuhkan saya dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak tumor cancer dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bisa kan? Itu Bapak declare seperti itu ya. Pagi, siang, malam Bapak declare seperti itu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Banyak memuji Tuhan, memuji Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Ya, oke. Gitu saja ya Pak Awi. Saya terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Tuhan Puji Yesus Tuhan. memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Awi ya. Ya, tadi ada Ibu Santi ya yang cancer juga ya. Ibu Santi masih ada di sini kah? Ibu Santi, kalau masih ada di sini, kalau mau didoakan secara khusus, Ibu harus klik tombol tamu. Ibu Santi, apakah engkau di sini? Nggak ada ya? Ya sudah, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Oh, masih ada. Shalom. Halo, Ya, Bu Santi. halo pagi Bu. Ibu ada di mana ini? Saya di Lampung Bu. Oh, iya. Bu, sakit cancer kah? Shalom Bu, ke mute. Ibu boleh ceritakan sakit apa gitu? Ke mute lagi ya. Mohon maaf, ke mute Ibu Santi. Ya, udah. Iya. Saya baru main TikTok ini jadi belum ngerti caranya gabung gimana Bu. Udah masuk ya Bu? Ya, nggak apa-apa. Ibu Suara boleh. saya. Ya, bisa didengarkan sekarang. Ibu boleh Iya. jelaskan sakit apa? Iya, kemarin saya periksa dokter, ada virus HPV di tubuh saya, dan saya sudah periksa juga ada penebalan dinding rahim. Jadi saya minta tolong Ibu supaya tidak ada virus-virus cancer di dalam tubuh hamba, di dalam tubuh saya Ibu. Ya, kita doa ya. Kita doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Santi, belas kasihan-Mu turun atas Ibu Santi, darah dan mengkhususkan tubuh jiwa rohnya Ibu Santi, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit, penyakit, kutuk dosa atas Ibu Santi sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh kutuk,
Saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas Ibu Santi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Keluar, Tuhan Yesus. jadilah engkau bebas, engkau sembuh dalam nama Tuhan. Tidak ada Dalam nama Tuhan kelainan, Yesus. dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kelainan. Dinding rahimnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, sekarang gejalanya apa yang Ibu Santi rasakan? Nyeri di perut dan pinggang ibu. Oh, iya. Oke, ya saya berdoa ya. Sekarang lagi nyeri. Gimana ibu? Apakah sekarang lagi nyeri? Iya, lagi nyeri ibu. Ada pendarahan? Tidak ada. Oke, saya berdoa ya. Semua belenggu kutuk, sakit penyakit, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Ibu Santi. Setiap roh-roh jahat, roh sakit penyakit, engkau saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh jiwa rohnya Ibu Santi sudah menjadi Tuhan Yesus. Tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Kesembuhan adalah hak miliknya Ibu Santi. Saya perintahkan semua roh-roh jahat yang bikin sakit di perutnya, yang bikin penebalan dinding, saya ikat semua, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya, saya usir keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Santi. Keluar semuanya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah Ibu Santi bebas sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah Ibu Santi sekarang, jamah sekarang, bahkan sakit di perutnya sekarang sembuh, sakit di perutnya sekarang hilang, kasih Tuhan mengalir menjamah Ibu Santi, perutnya sudah nggak sakit lagi, Terima kasih Tuhan. nggak sakit lagi sekarang. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pinggangnya sekarang udah nggak sakit dan perutnya udah nggak sakit. Engkau sudah dibebaskan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Bu Terima kasih Santi. Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan ya. Apa yang Bu Santi rasakan sekarang? Iya, ya ibu masih agak sedikit nyeri bu. Tapi udah lebih baik. Iya, sudah lebih baik. Yang mana yang lebih baik? Yang mana yang masih sakit? Pinggang belakang yang masih sakit. Perutnya udah nggak sakit kan? Iya ibu sudah mulai berkurang sakitnya. Puji Tuhan ya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk karyamu saat ini. Hambamu berdoa lagi. Biarlah kasih Tuhan mengalir terus. Mengalir menjamah perutnya. Perutnya Bu Santi sekarang dijamah oleh kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih. Sembuh sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Pinggangnya sekarang dijamah Tuhan. Sakitnya berkurang dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih sayangmu atas Ibu Santi. Sekarang Bu Santi dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ya, Bu Santi mengucap syukur dulu sama Tuhan, sudah dibebaskan, sudah disembuhkan. Iya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan hamba. Tuhan sudah ampuni dosa-dosa hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya saya boleh sembuh dan tidak ada sel kanker di dalam tubuh saya. Terima kasih Ibu yang sudah mendoakan saya. Tuhan memberkati Ibu. Ibu Santi gimana sekarang? Lebih baik lagi? Iya, lebih baik Ibu. Perutnya udah nggak sakit? Sudah nggak sakit, iya. Ya, puji Tuhan. Pinggangnya gimana? Pinggangnya sudah mulai berkurang sakitnya, Bu. Ya, puji Tuhan. Ibu terima aja dengan iman ya, karena kuasa Tuhan sudah menjamah Ibu Santi. Jadi Amin. Declare yang sama seperti yang tadi saya ajarkan ke Pak Alkawi. Terima kasih. Bilangnya begini ya, bukan minta disembuhkan karena Ibu Santi sudah disembuhkan. Jadi terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah darah Yesus sudah mengampuni saya. Darah Yesus sudah menyembuhkan saya
saya negatif cancer, negatif tumor, ya. Bu Santi, Iya, doa deklarasi seperti itu pagi, siang, dan malam, ya. iya, baik, baik Ibu. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Terima kasih Roh Kudus. Oke, kalau gitu Bu Santi saya disconnect ya. Iya, terima kasih Ibu. Tuhan memberkati. Sama. Oke, puji Tuhan. Ya Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Ya Tuhan Yesus dahsyat. Ya Roh Kudus yang dahsyat ya. Oke, kalau begitu ada lagi kah? Kalau enggak kita nyanyi satu pujian. Istrinya Pak Sebastian apakah ada di sini? Pak Surya, apakah istrinya ada di sini? Boleh dong, suruh naik, lengan kanannya sakit ya. Pak Surya, mana Pak Surya? Pak Surya, kalau istrinya ada, boleh naik ke atas. Saya doakan langsung ya untuk istrinya Pak Surya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Kita naikkan pujian. Pujian apa? Oh iya, ada yang request hanya satu sobatku. Coba ya, saya cari dulu ya. Hanya satu sobatku yang setia. Ya, kita cari. Mainkan diriku. Sebentar ya. Sebentar. Saya buka dulu. Ya, ada yang request lagu ini. Oke, kita nyanyikan lagu ini. Ada satu sobatku yang setia. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Oke, kita doakan Ibu Roberta ya. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Roberta. Jadilah engkau bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Tenggorokanmu enak sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Susah waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hore, tu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Hei, ada sukacita. Yes, yes, yes ya Bapak Ibu. Sukacita kita bukan karena keadaan. Justru kalau engkau sedang ditimpa oleh masalah, engkau harus bersukacita, bersorak-sorai ya. Sama seperti saya bersorak-sorai. Hal ini untuk memberitakan, istilahnya mau mengolok-olok masalahmu, mengolok-olok iblis di balik masalahmu ya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus, namanya Yesus,
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, hatimu juga. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, hatimu juga. Oleh. Ya, saya teriak-teriak kayak anak kecil ya. Nggak apa-apa kalau muji Tuhan itu nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan-sungkan. Kayak saya mau nangis ya nangis, mau bersuka cita, mau bersorak-sorai, mau teriak ya monggo silahkan gitu ya. Yang penting Tuhan disenangkan. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Kakak Henny Pink, Kakak Maria, Kakak Pacelim, Kakak Pak Heri Suharjo. Ya, ada siapa lagi? Kakak Cece, Kakak Orlando, Ibu Esther, terima kasih untuk doa-doanya. Kakak Sahat Pardede, Kakak Yulianien, Kakak, ya sama-sama kata Bu Esther tuh. Ya, kayaknya Bu Esther harus sering-sering tuh apa ya kedengaran suaranya. Kakak Kamansinda, ada siapa lagi? Kakak Katarin yang setia. Terima kasih masih ada kakak Katarin. Ternyata kakak Katarin ini setia sekali loh. Ya, dan semuanya kakak Meli, Ibu Mercy, Ibu Roberta yang setia juga ya. Ibu Rizda Maris, ya semuanya setia deh. Puji Tuhan kakak Meliana yang sangat setia. Ya kakak Elita Tarigan dan semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Shalom.